ini opini saya pribadi. Tarot itu sama sekali tidak ada kliniknya. Oke. Ya, jadi itu tuh kayaknya, terus misalkan nih, ini kita lihat lagi nih, ini ada kartu namanya The Hermit. Oke. Ya, ini kan The Hermit itu kalau di sini tulisannya pertapa, gitu ya. Pertapa. Nah, The Hermit itu kira-kira atau seorang pertapa itu kira-kira apa nih misalkan? TOS, teman obrolan santai. Halo guys, balik lagi di channel yang akan membahas seputar apapun yang lagi trending, apalagi kalau bukan di TOS, teman obrolan santai. Guys, untuk episode kali ini kita akan membahas seputar dunia tarot nih. Nah, ini ada perbedaan nih. Biasanya kita lebih ke lifestyle, sekarang lebih ke spiritual ya. Yang katanya ternyata tarot ini lagi banyak diperbincangkan. Tarot ini lagi banyak banget teman-teman yang apa ya istilahnya pengen tahu lah kesehariannya, kemudian pengen dibacain apa ya istilahnya kepribadian dan segala macam lah. Banyak hal tentang tarot. Nah, untuk itu sebelum kita ngobrol dengan narasumber kita yang paham dengan aslinya apa ya istilahnya ya tentang dunia tarot, untuk itu kita lihat dulu profil berikut ini. Nah, ini dia guys, Jeng Bella. Oke, halo. Apa kabar Jeng Bella? Kabar baik. Nah, tadi kita sudah lihat profilnya guys. Ini kita datengin langsung, cuma di TOS, teman obrolan santai. Kita akan kupas tuntas tentang dunia tarot. Dengan pakarnya langsung adalah Jeng Bella. Oke, Jeng Bella. Halo. Halo, cantik banget ya. Ini dia nih, cantik banget guys sebenarnya. Jadi, kalau ketemu Jeng Bella itu bukan terpaku sama ininya aja ya, tarotnya ya. Tapi sama orangnya udah, wah gitu. Looks-nya udah cantik banget. Jeng Bella sehat ya hari ini ya? Sehat banget ya? Sehat juga? Sehat selalu. Harus sehat. Harus sehat, harus gembira, dan harus seneng pokoknya. Betul sekali. Gitu ya. Itu kuncinya ya, Jeng Bella ya. Nah, ini kan ngobrol-ngobrol tentang dunia tarot, Jeng Bella. Jadi kita lihat nih, hari ini banyak banget tarot lagi diperbincangkan lah. Ya bukan tarot aja sih, sebenarnya banyak banget tentang dunia spiritual yang lagi diperbincangkan. Nah, khususnya yang kita ambil segmen kali ini adalah tentang dunia tarot gitu. Nah, kita pengen tahu nih lebih dalam lagi. Jeng Bella ini sendiri tuh apa istilahnya memulai untuk tarot reader ini itu dari kapan sih Jeng Bella? Kalau tarot ini dimulai dari kapan? Sebenarnya tarot kalau saya belajar sampai praktek itu mungkin sudah belasan tahun ya. Udah Wah, belasan tahun? Iya. Lama banget ya? Lama banget, kurang lebih dari 2005 ya. 2005? Iya. Udah banyak banget ya berarti ya pasien yang udah ya, mungkin dibilang banyak gitu ya. Ya karena udah belasan tahun kan. Belasan gitu. tahun. Cuman awalnya tuh memang karena apa ya, zaman dulu kan ada tuh tarot reader terkenal yang sekarang udah meninggal gitu. Mama Loren gitu. Oh iya, Mama Loren. Benar. Kalau kelahiran 80-an kenal lah itu Mama Loren. Kenal. Nah, dari situ aja sih. Terus kan ngeliat kartu-kartu tarot tuh gitu ya. Ih, kok gambarnya keren ya, bagus banget ya. Awalnya tuh dari situ aja. Awalnya dari situ dari ya? Situ. Iya. Terus belajar tarot, iseng-iseng. Kan awalnya iseng-iseng dulu ya gitu. Bacain ke teman, kok teman-teman, pas lo ini gitu. Kenapa kok sih? Kok bener gitu ya? Ya, awalnya tuh dulu sama teman-teman cuman kayak dibawain makanan gitu. Oke. Minta tolong gitu kan, terus dibawain makanan gitu atau ditraktir kemana gitu kan. Akhirnya disupport juga tuh sama teman-teman sama keluarga untuk profesional. Didalamin lagi ya, gitu betul. Kan. Terus banyak dukungan dari keluarga, dari teman sehingga Jeng Bella mendalami lagi dunia tarot. Terus saya ada ngambil sertifikasi juga gitu, belajar lebih dalam lagi. Jadi kalau dulu kan otodidak. Kemudian tarot itu kan sebenarnya lebih bagus kalau dipelajari secara sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ya. Betul. Akhirnya saya ambil sertifikasi dan sekolah tarot. Gitu. Oke, berarti tarot ini sebenarnya profesi juga ya sebenarnya ya, Jeng Bella ya. Profesi. Akhirnya jadi profesi ya. Betul. Ya mungkin dulu orang ngira tuh tarot, wah ini mesti punya kemampuan khusus nih gitu kan, yang mungkin dari lahir sudah ada sehingga bisa baca
macam-macam nih, baca kehidupan lah dan lain segala macam kan, keberuntungan dan lain segala macam. Padahal tarot ini tuh bisa dipelajarin sebenarnya ya, Jeng Bella ya. Dan tadi ada sertifikasinya ya ketika kita lulus. Wah, keren banget. 11 tahun loh. 11 tahun guys. Jadi tarot reader dan belasan tahun, ya, sorry, belasan tahun dari 2005. Ya, pokoknya hitung sendiri ya dari 2005 tuh. Udah lama banget tuh. Ya, udah lama banget. Berarti dari mulai 2005 ini Jeng Bella tuh sudah benar-benar nekunin dunia tarot itu ya? Ya, awalnya kan iseng ya tadi. Iseng ya? Iseng, terus bacain temen nih kok oke gitu kan. Akhirnya ya itu tadi ambil kelas, belajar lebih serius kayak gitu. Dan akhirnya didukung lagi untuk tetap serius ya? Ya, betul. Kalau selama Jeng Bella jadi tarot reader nih, seorang tarot reader, ya sekarang kan namanya udah viral di mana-mana kan, bahkan kita dari TOS juga kan kemarin lihat nih, waduh profil Jeng Bella udah banyak di mana-mana, di YouTube lah, di Instagram, mungkin Jeng Bella juga punya website sendiri kan. Ya, jadi teman-teman yang mau tahu tentang Jeng Bella itu bisa langsung di websitenya aja cek atau di Instagram langsung ya. jengbella.com ya. Betul. Kalau di website tuh kan langsung kan hafal kan. Udah kepo guys. Penasaran siapa sih Jeng Bella ya? Bener. Dan beliau ini domisilinya di Jogja ya, Jeng Bella ya, di Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang datang ke Yogyakarta bisa DM langsung aja kalau pengen tahu mau dibacain tarot sama Jeng Bella. DM aja ke Instagramnya langsung ya Jeng ya, gitu ya. Betul. Nah Jeng Bella punya pengalaman unik nggak sih? Misalnya pengalaman unik nih ada salah satu misalnya yang datang ke Jeng Bella gitu kan, minta untuk diramal dengan tarot. Terus ada pengalaman unik nggak sih selama Jeng Bella punya beberapa nyebut apa sih, pasien atau apa sih kalau klien ya, banyak klien gitu kan, misalnya yang pengalaman lucu lah atau pengalaman yang sedih atau pengalaman yang serem gitu loh. Serem dalam arti ya ternyata yang dibacain ini tuh ya dalam tanda petik nggak bagus lah buat dia. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau pengalaman pasti udah banyak banget ya, karena kan udah 12 tahun kan. Kok 12 tahun? Udah belasan hampir, tahun? Ya belasan tahun, kurang lebih hampir 17 tahun. Jadi banyak banget kalau pengalaman itu sampai akhirnya tuh kayak saya sendiri tuh sudah terbiasa dengan hal-hal yang mungkin kalau orang denger itu tuh nggak wajar gitu mungkin ya misalnya, atau terlalu aneh gitu misalnya. Takut gitu ya, bisa takut ya? bisa misalnya aneh juga itu kan banyak ya karakter orang gitu kan yang kondisi kehidupan orang juga kan macam-macam. Iya, gitu iya, betul. Itu sudah jadi terbiasa gitu dengan berbagai macam kehidupan. Jadi kalau orang bilang ih kok dia, mungkin ya kalau orang lihat ih kok dia gini banget ya, tapi kalau saya ngeliatnya itu sudah hal yang biasa. Gitu. Karena saya memang menemukan hal-hal yang yang mungkin kebanyakan untuk orang tidak wajar gitu misalnya. Betul, itu banyak sekali gitu. Gitu kan. Jadi kalau dibilang kejadian-kejadian aneh saya sendiri atau kejadian yang ini saya sendiri bingung ya. Karena saya merasa sudah ya, sering terbiasa. Banget ya, udah terbiasa. Iya, yang akhirnya tadi dari mungkin Jeng Bella merasa takut, yang sekarang biasa gitu kan. Biasa. Nah, ini kan sangat ini banget ya. Maksudnya tarot reader ini kan private banget ya sebenarnya. Private banget kan antara klien dengan tarot reader itu ya mau nggak mau seorang tarot reader juga kan harus buka-bukaan. Bener nggak sih Jeng Bella? Iya, betul. Nggak boleh ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Betul. Nah itu kan serem banget ya. Maksudku kalau misalnya Jeng Bella lihat, aduh nih kayaknya nggak baik nih gitu kan. Ternyata orang ini akan seperti ini gitu. Itu pasti akan diomongin atau gimana tuh? Kalau saya ya, karena kan setiap orang kan punya ininya sendiri ya, rule-nya sendiri, aturannya sendiri. Kalau saya tetap katakan, tetapi mungkin dengan bahasa yang lebih halus. Lebih halus, ya. Sehingga dia juga nggak parno atau apa gitu ya dengarnya ya. Misal nih contoh nih gitu ya, kalau dilihat dalam relationship seseorang nih bakal dapat masalah nih misalnya ya di tahun depan misalnya, atau dalam waktu dekat. Saya nggak akan ngomong kalau relationship kamu bakal bermasalah nih, kamu bakal bubar nih gitu ya. Saya nggak akan ngomong gitu, tapi saya akan lebih berusaha untuk lebih bijak gitu menyampaikannya. Ini kalau ada masalah sama pasangan, diusahakan untuk bicara baik-baik ya. Betul. Misalkan ada kendala atau ada masalah, egonya diturunin dikit, introspeksi diri kayak gitu-gitu ya. Jadi meminimalisasi lah. Ya, supaya nggak shock juga ya dengarnya. Tapi di ending juga saya akan sampaikan, karena nanti kalau tidak bisa
kemungkinan nih tahun depan atau bulan depan ini bisa ada masalah dalam relationship. Gitu. Nah sebenarnya ini juga penting nih, bener lah, setuju dengan cara Jeng Bella menyampaikan ini, setuju banget. Jadi sebenarnya tarot ini kan bukan untuk menakut-nakuti guys, jadi sebenarnya untuk memotivasi lah, sebenarnya gitu ya Jeng Bella ya. Betul. Ketika misalnya mungkin yang dibacakan oleh tarot reader ini nggak baik buat kita, ya itu jadi motivasi sebenarnya ya. Betul. Kan ada solusi pasti dong, nggak mungkin misalnya bisnis atau secara partnershipnya atau relationshipnya nggak bagus, tapi kan ada solusi pasti kan. Nah itu pasti juga nanti Jeng Bella akan info nih solusinya harusnya seperti ini gitu kan ya pasti ya. Oke, seru banget nih guys. Jadi kalau ngomongin tarot nih nggak ada habisnya nih. Dari tadi pandang-pandangan sama Jeng Bella aja, aduh, gue dibacain nih kayak. Jadi seorang Jeng Bella itu, jadi seorang Jeng Bella ini bukan hanya tarot reader aja guys. Jadi ternyata tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, Jeng Bella ini banyak praktisinya lah. Salah satunya apa aja Jeng Bella, boleh disampaikan? Jadi ada Chinese Metafisika ya, namanya Pak Ce Metafisika. Ya Pak Ce, tulisannya Bazi, bacanya Pak Ce. Ya jadi ini kayak peta hidup seseorang sih sebenarnya. Jadi dari situ tuh kita bisa tahu karakter seseorang, kemudian dia cocoknya apa, berbisnis atau berusaha atau punya usaha, atau justru cocoknya investasi aja. Ada loh beberapa orang yang memang lebih cocok investasi. Kan banyak nih investor-investor yang sekarang kaya raya ya. Betul. Dia belum tentu loh kalau kerja itu cocok. Ya kayak gitu-gitu. Bidangnya ya. Betul. Kemudian kalau memang mau bisnis tuh cocoknya bisnis apa misalnya. Kemudian kapan sebaiknya memulai bisnis apa yang cocok tadi. Itu juga termasuk perjodohan. Misalnya seperti apa sih kelak jodohnya, relationship dengan jodoh seperti apa, kapan datangnya, kayak gitu-gitu. Jadi itu betul-betul kayak blueprint hidup seseorang. Oh, I see. Berarti memang benar-benar dari A to Z-nya itu kebaca. Bahkan ya. Sebenarnya sakitnya apa, kemungkinan meninggalnya kapan, itu sampai bisa. Segitu aja? Ya, kemungkinan meninggal. Kemungkinan ya. Karena kan gini, sebenarnya tujuan membaca nasib itu ya, baik tarot, baik Pak Ce, saya ada numerologi juga gitu kan, ada nama juga. Gitu. Branding nama gitu misalnya kan. Jadi nama orang pun bisa dianalisa sebetulnya. Ya kayak gitu-gitu. Kemudian ada Cewek Tosu juga. Itu tuh sebenarnya fungsinya tuh bukan untuk diterima mentah-mentah loh. Misalkan, aku hidupku susah nih misalkan. Amit-amit ya gitu. Amit-amit. Hidup susah atau terjadi sesuatu di tahun berapa. Itu tuh sebenarnya bukan untuk diterima aja, tapi untuk ngatur strategi. Ngatur strategi ya, betul. Ngatur strategi hidup nih. Misalkan kalau kita ngomong Pak Ce gitu ya. Tahun ini tahun yang bagus nih, berarti tahun ini kita maksimalkan, kan gitu. Ya kalau mau buka usaha bisa atau tidak gitu, itu bisa dimaksimalin. Tapi kalau memang timingnya buruk di Pak Ce, atau dari kalau kita ngomong Chinese metafisika ya biasanya gitu, itu justru orang tidak boleh melakukan banyak hal. Nah orang kan zaman sekarang sering kebalik ya gitu. Kalau pas lagi susah dia itu maksimal kerjanya. Gitu, bener gak sih? Bener. Apa aja disikat tuh. Berdoa, ibadahnya kuat, gitu biasa gitu ya? Ya, berdoa, ibadah kuat bisa. Atau justru karena lagi susah dia justru ekspansi bisnis misalnya. Memulai sesuatu yang baru misalnya. Betul. Padahal justru kalau pas lagi momen gak bagus itu, orang justru disarankan untuk gak banyak action dulu. Gitu. Nah, kalau pas timingnya bagus, baru actionnya dimaksimalin. Nah, jadi orang kan sering. Jadi diatur ya, ada timingnya, caranya dan segala macam. Memang tujuannya untuk itu. Untuk itu. Bukan untuk terus diterima mentah-mentah. Bukan. Jadi bukan untuk demotivasi justru ya, untuk memotivasi gitu kan. Nah, guys, seru banget kan? Jadi banyak banget ya, ternyata bukan hanya tarot aja ya, banyak banget yang Jeng Bella kuasai untuk bidang apa istilahnya itu disebutnya apa sih? Tarot reader dan segala macam, dan kelompok-kelompoknya tuh apa ya? Ya pokoknya sebenarnya membaca nasib. Gitu. Bener. Nah, kalau nasibku kayaknya nggak bisa dibaca, kayaknya agak susah ya. Agak susah. Tapi dari tadi ngobrol-ngobrol sama Jeng Bella ini memang kelihatan lah seorang yang sudah profesional, mana yang sudah pengalaman di bidang ini kelihatan banget guys. Makanya beliau nih sangat istilahnya sangat lantang sekali lah. Ngobrol tentang dunia tarot, kemudian kebiasaan Jeng Bella lainnya
beliau sangat kuasai karena beliau memang sudah pengalaman belasan tahun. Jadi sudah tidak diragukan lagi dan sudah punya sertifikatnya tuh guys, ya kan ya, sertifikat tarot reader ya, betul ya? Betul. Oke, Jeng Bella. Tarot konselor sih. Tarot konselor, jadi tarot konsultasi. Beda lagi. Ya, oke. Nah, kan yang namanya baca nasib seseorang gitu kan, baik tarot ataupun yang lainnya gitu kan, pasti kan nggak 100%. Nggak 100% istilahnya apa ya, valid ya atau bener gitu kan, pasti ada dong berapa persen yang mungkin miss gitu miss ya. atau Iya apa dong. pasti kan ya namanya manusia kan, kita sama-sama manusia dan seorang tarot reader itu hanya atau tarot konselor hanya sebagai konsultan sebenarnya ya, membacakan mana yang baik sebenarnya gitu kan, mana yang harus dihindari dan segala macam. Nah itu kalau dari persentase miss-nya itu kira-kira nih selama pengalaman Jeng Bella itu berapa persen? Aduh, itu sulit banget ya. Sulit banget kalau ya? saya yang menilai kan nanti nggak fair ya, sebenarnya gitu ya. Tapi kan banyak klien yang puas kan, pasti kayak tapi gitu. sejauh ini tuh saya tuh pegang klien itu misalkan gak cuman hanya setahun 2 tahun ya. Jadi klien saya itu ada yang sudah sampai 8 tahun misalnya. Iya, 8 jadi tahun. iya 8 tahun misalnya, 3 tahun, 4 tahun. Konsul ya pasti. Konsul. Maksudnya dia selalu repeat order sampai tahunan. Oke. Gitu. Iya, jadi klien saya yang jangkanya lama, panjang itu juga banyak gitu loh. Kalau saya suruh nilai sendiri. Oke, dari situ kita sebenarnya dari situ kayaknya sebenarnya kita sudah tahu guys bahwa ya apa ya, klien ini sudah nyaman lah sama Jeng Bella dan itu memang ada hasilnya. Ya tetap kita juga harus berusaha, pasti pesannya Jeng Bella positifnya tetap harus berusaha yang baik ya. Iya dong. Dan ada solusi-solusi yang harus diterapkan. Jadi jangan sampai ini jadi halangan ya Jeng Bella ya. Nah, Jeng Bella, ini kan seru banget ya, kita udah ngobrol banyak tadi. Kesibukan Jeng Bella sendiri nih selain sebagai tarot konselor dan lain segala macam. Nah, Jeng Bella nih hobinya apa sih gitu loh. Sebenarnya kita pengen tahu bahwa kan kalau misalnya kita lihat saat ini nih seorang tarot reader atau konselor kan banyak kan mungkin yang mereka setiap harinya sibuk benar-benar setiap hari full melayani klien dan segala macam sehingga nggak punya kesibukan lain. Itu ada nggak sih Jeng Bella tuh setiap hari tuh selain ngurusin konselor tarot dan segala macam tuh apa sih hobinya, kita pengen tahu. Apa ya? Kalau saya tuh sebenarnya hobinya tuh kayak belajar sih. Jujur aja saya tuh orangnya nggak gampang puas gitu. Jadi saya itu meskipun sekarang ini terima klien gitu ya, tapi saya juga masih belajar beberapa ilmu. Ya, belajar lagi beberapa ilmu, baca buku misalnya. Sampai misalnya saya belajar sedikit-sedikit nih tentang copywriting misalnya gitu ya. Saya belajar karena saya punya web, saya belajar SEO juga misalnya kayak gitu. Terus dan punya channel YouTube juga kan? Ya, cuman memang nggak terlalu ini channel YouTube saya. Jadi saya itu orang yang sebenarnya suka belajar. Jadi saya tuh belajar macam-macam. Saya ikut kelas. Saya kan ada belajar hipnoterapi juga. Jadi udah sertifikasi hipnoterapi juga gitu kan. Jadi saya memang hobi itu belajar, baca buku kayak gitu-gitu dan belajar dari klien. Karena klien saya itu kasih saya banyak pengalaman loh. Jadi insight juga ya buat kita insight. ya. Mereka kan punya pengalaman hidup yang macam-macam ya. Kadang mereka curhat, itu mereka juga guru saya loh sebenarnya. Oke, jadi Jeng Bella belajar dari pengalaman klien. Masing-masing klien kan beda nih. Datang untuk ngapain. Jadi itu ditangkap sama Jeng Bella jadi belajar buat diri sendiri. Oke. Jadi ilmu kan itu. Iya, jadi gitu ilmu. Kan. Dan keren banget guys, ternyata sertifikasinya bukan hanya tadi tarot konselor loh. Sebagai hipnoterapi ya. Ya, hipnoterapi. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Jeng Bella. Hipnoterapis. Nah, buat teman-teman yang punya permasalahan tentang apa tuh? Hipnoterapis biasanya itu tentang apa sih? Banyak sih ya. Banyak ya. Fungsinya ya misalkan membantu menyembuhkan fobia misalnya, atau bisa juga nih kan kadang gini. Dalam kehidupan kita. Fobia ya. itu salah satu ya. Salah satu ya. Jadi kita itu kadang-kala punya yang namanya luka batin. Luka batin? Betul. Luka batin itu kita dapat itu biasanya misalkan ketika kita masih muda, masih kecil ya, atau ada sebuah program negatif. Putus sama pacar termasuk tuh luka batin tuh kayaknya. Bisa. Bisa kan? Bisa. Dalam banget. Dalam. Ada ya di sini ya? Banyak. Yang mana ya? Oh. Ada banyak. Oke ya. Nah, ini salah satunya gitu. Jadi itu kita bisa bantu lah ya.
kadang dari kecil itu tanpa kita sadar itu ada sebuah program-program negatif yang masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ketika kita kecil ditanam jadinya ya, ditanam gitu. Di pikiran. Betul. Nah, kadangkala program ini membawa efek yang kurang baik ketika kita besar. Contoh ya, gitu. Misalnya ketika kecil kita dibilangin adalah seorang anak dibilangin sama orang tuanya nih, misalnya kan, betul. Gini, bahasa Jawa bisa nggak? Bisa ya, misalkan. Dikit-dikit tapi nggak apa-apa silakan. Ini misalkan, gitu ya, sesuk nek gede sing jujur ya. Ya, besok kalau udah gede yang jujur ya. Jujur gitu. Ya, gitu. Sing penting ki jujur, duit kuwi mengko gampang. Sing penting kuwi itu kamu tuh punya harga diri misalnya kayak gitu ya. Itu masuk ke pikiran ke program, jadi program di pikiran bawah sadar anak tersebut misalnya kan. Nah, ketika dia besar tanpa sadar gitu, dia itu memang jadi jadi orang yang jujur gitu ya, jadi seorang yang baik, tetapi dia susah kaya misalnya. Kenapa? Karena dari kecil dia punya program. Duit itu nomor sekian, yang penting kamu jujur dulu, punya harga diri dulu, bermartabat dulu. I see. Itu tertanam. Ke-save ya sampai besar. Betul. Dan tanpa sadar dia akan melakukan program tersebut. Ya, itu banyak case sih sebenarnya. Itu hanya salah satu contoh, case-case yang lain banyak. Banyak ya sebenarnya. Kalau itu kan kayak sebenarnya tujuan orang tua bagus kan, gitu. Tapi kadangkala efek ke anak jadi ke depannya kurang baik. Gitu. Banyak lagi sih, itu kan itu bukan luka batin. Kalau luka batin misalnya nih pas kecil dia lagi mainan pisau nih, gitu. Orang tua kan kadang kayak ngingetin ya. Benar. Sayang, jangan mainan, bahaya gitu ya. Ketika si anak kaget, yang dia rekam adalah, oh mamaku galak nih sama aku. Terus si anak ini merasa sendiri atau dia merasa sedih nih karena nggak boleh mainan gitu kan. Nah, rasa sedih atau rasa marah atau kadangkala misalnya dia lagi mainan nih deket-deket mamanya misalnya, mamanya bilang jangan deket-deket mama lagi kerja misalnya gitu. Dia juga bisa merasa kok mamaku nggak sayang aku ya misalkan. Dia merasa sendirian nih. Iya, merasa betul. Tidak dibutuhkan mamanya. Itu ke depan bisa jadi program juga, bisa jadi masalah juga dalam relationship. Dia selalu ingat itu ya, apalagi anak kecil kan, pola pikirnya dan ingatannya tuh tajam banget ya, benar ya. Karena critical areanya belum tertutup. Benar. Nah itu gitu. Makanya kan kadang-kadang ada pepatah tuh bilang berkatalah yang baik karena perkataan itu adalah doa ya sebenarnya. Selain doa itu sebenarnya kalau kita ngobrol sama anak sendiri jadi ke-save sama mereka kan gitu. Oh iya benar. Nah jadi ingat anak nih. Jadi sebenarnya kalau udah pada punya anak nih gitu ya, usahakan tuh misalnya kayak si anak ini tuh diajak komunikasinya dengan bagus, dengan baik, misalnya ungkapkan kata-kata yang baik, misalkan jangan, sayang jangan nakal, nggak boleh gitu. Sayang jadi anak baik ya, jadi anak nurut ya. Nah kayak gitu-gitu kan. Ya, tapi kadang-kadang kan ada orang tua tuh yang nggak apa-apa, ini cara gue kok didik anak kayak gitu-gitu kan. Ya betul. Ya tapi sebenarnya itu mah resiko mereka ya, benar nggak sih? Jadi betul. Ya nanti pada akhirnya akan seperti itu. Mereka akan save apa yang dilakukan orang tuanya gitu kan. Apalagi kalau ada pertengkaran di rumah tangga apa segala macam kan dia akan save kayak gitu-gitu kan. Waduh, panjang kali lebar nih guys. Seru banget, gila seru banget yang Bella. Jadi tadi udah dunia tarot, terus juga tadi hipnoterapi sih kan, segala macam. Oke, Jeng Bella. Kan kalau tarot ini katanya nih ada beberapa artikel menyebutkan itu ya. Polemik tarot ini nih dikait-kaitan dengan dunia spiritual. Waduh. Gila. Spiritual apa klinik nih? Klinik sama spiritual sama nggak sih? Mungkin beda kali ya. Beda ya? Beda kali tapi ada juga yang mengatakan bahwa tarot ini masuk dalam ranahnya spiritual. Atau ya tadi kalau Jeng Bella bilang kan klinik juga kan. Nah ini bagaimana nih, kita pengen tahu nih apakah bener nggak sih gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau dari seorang praktisinya langsung, ya, gitu ya, dari saya ya gitu. Ini opini saya ya. Semua orang bisa beda-beda gitu. Ini opini saya pribadi. Tarot itu sama sekali tidak ada kliniknya. Ya. Jadi itu tuh kayak meskipun saya tarot reader gitu ya, pembaca tarot, mungkin orang menilainya itu nggak logis. Justru saya tuh orangnya logis banget. Gitu. Iyalah. Saya orangnya logis banget. Jadi gini,
Sebenarnya tarot itu ada yang kita sebut semiotika. Semiotika itu bahasa penandaan. Semiotika. Ya, semiotika. Nanti teman-teman bisa search di Google ya, gitu. Semiotika itu apa? Jadi semiotika itu penandaan, gitu bahasa. Terus tarot ini merupakan semiotika rupa. Semiotika rupa. Rupa, karena kan berupa gambar, gitu kan misalnya. Nah, semiotika rupa ini kan misalkan nih Mbak yang lagi tadi yang lagi gini ya, itu kan kelihatan. Mbaknya lagi ngapain? Ya lagi. Wujudnya kelihatan ya. Ya wujudnya kelihatan, terus ekspresi wajahnya mungkin lagi bengong, lagi memperhatikan gitu kan. Ya sebenarnya tarot kurang lebih tuh seperti itu. Ya, aku ada satu ini ya contoh ya. Contoh ya. Yang seru nih guys. Contoh ya. Gitu. Contohnya ini nih. aku memang bawa kartu tarot namanya Rider Waite. Ini yang biasa orang tuh belajar. Pakai ini biasanya. Iya, pemula. Dan kebetulan kartu ini tuh dibuat sama temanku ya, namanya Om Suhe atau Suhendri. Ini memang untuk orang belajar. Untuk orang belajar. Nah, ini aku kasih contoh nih. Misalkan. Ini ya guys, kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan ya, 3 pedang. Ya. Nah, kelihatan kan ya? Nah, ada hati, ada 3 pedang. Ada hati, ada 3 pedang. Ini hatinya lagi diapain nih? Tusuk. Oke. Ketika melihat kartu ini yang tertangkap apa? Jadi si wanita nih ya, wanita ini boleh wanita, boleh pria kan, karena nggak ada wujudnya gitu. Si orang ini tuh hatinya tuh lagi hancur lah. Betul. Gitu. Lagi sedih ya. Sedih. Lagi hancur, karena lagi ini kan sedih. ada awan juga ya. Betul. Ada awan hujan Ya, ada hujan gitu ya. Hujan ini bisa identik juga misalkan dengan air mata gitu ya, mungkin kesedihan kayak gitu-gitu. Ya, segampang ini sebenarnya baca tarot. Tinggal lihat dari visualnya kita tuh langsung kayaknya udah gitu ya. Jadi makanya saya bilang semiotika rupa. Cuman memang tarot itu punya pakem. Namanya pakem gitu ya. Supaya apa? Supaya bacaannya tidak terlalu lari-lari. Kalau nggak ada pakemnya kan, kalau nggak ada pakemnya kan nanti bisa kemana-mana. Akhirnya luas. Betul. Nah ini jadi kan kayak sakit gitu ya, sedih. Bisa jadi kalau konteksnya percintaan kan kita bilang tergantung konteksnya ya. Kalau orang nanyanya bisnis gitu mungkin ini bisnismu sedang mengalami kendala kan gitu. Kalau kita bilang relationship berarti lagi nggak bagus. Kurang lebih itu kayak cinta gitu. 3 ya. 3 cinta jadi 1 gitu ya. Ini bisa aja begitu ya. Ada yang kena nggak sih di sini? Itu kurang ya. lebih gitu. Jadi sebetulnya hanya apa ya? Kita bilang bukan hanya ya, tapi sebenarnya semiotika. Gitu loh, bahasa apa namanya? Ilmiahnya ya? Bahasa ilmiahnya. Terus misalkan nih, ini kita lihat lagi nih, ini ada kartu namanya The Hermit. Ya, ini kan The Hermit itu kalau di sini tulisannya pertapa, gitu ya. Pertapa. Nah, The Hermit itu kira-kira atau seorang pertapa itu kira-kira apa nih, misalkan? Orang apa nih? Ini ada sedikit kata kunci sih, gitu. Gitu ya. Lebih diam ya? Ya, dia mungkin sedang berefleksi gitu ya. Kemudian dia sedang merenung sama lagi apa istilahnya tuh lagi bingung ya. Galau ya. Kontemplasi bisa. Ya, itu bisa. Tapi di sini juga The Hermit nih misalnya dalam beberapa kartu ini tuh kayak ini kan semiotika rupa ya, jadi kita harus memahami juga sih gambar itu sendiri gitu. Artinya apa gitu? Ya, misalkan ini ada orang tua yang jalan aja pakai tongkat misalnya ya gitu. Nah, di gambar kartu lain, bentar ya. Jadi memang tarot itu ada beberapa gambar, ada beberapa versi ya. Kalau ini kan, kalau itu ada namanya, kalau ini kan orang mungkin agak lebih susah untuk. Ini ya, saya cariin kartu The Hermit. Kayak hologram gitu ya? Ya, banyak sih sebenarnya. Nih Hermit. Nih, kartu yang sama sebetulnya. Namanya sama, cuman gambarnya bisa beda. Gambar? Iya, gitu. Sebenarnya si Hermit sendiri kalau di sini kan kelihatan ya, ke gunung-gunung gitu ya. Ya kan, jadi orang memang untuk mencari mungkin ketenangan itu bisa jadi. Tapi Hermit sendiri di beberapa kartu juga digambarkan seseorang yang sudah tua renta, jalan aja pakai tongkat, tapi dia bisa berjalan di atas air. Ya, gitu. Jadi contohnya macam-macam. Itu juga bisa berarti misalnya kartu ini muncul,
bisa juga menggambarkan seseorang nih. Karakter seseorang atau seseorang ini kenapa gitu ya? Bisa juga orang lain yang datang dalam kehidupan klien. Oke. Misalnya, kamu bakal ketemu seseorang yang cukup bijak nih, yang bisa kasih kamu nasihat nih, misalnya kayak gitu. Oke, berarti kan dari kartu ini kan si klien ini sendiri sebenarnya yang milih kan? Bisa langsung, klien yang pilih, bisa saya bantu yang ambilin. Oke. Gitu. Kenapa gitu? Karena untuk saya sendiri ya, saya nggak tahu kalau teman-teman tarot reader lain ya gitu. Kalau saya sendiri kadang saya ambilin kartu klien, kenapa? Terutama nih kalau kliennya lagi galau banget gitu. Nah kalau klien galau banget, dia ambil kartu itu, kadang kartunya semrawut banget tuh. Ya gitu, kadang kita untuk baca aja semrawut banget. Nah kenapa saya bantu ambilin kartu klien gitu? Karena kalau menurut saya, opini saya ya, yang namanya menjadi tarot reader itu kondisi emosionalnya juga harus netral. Setuju banget. Gitu. Ya, jadi kita tidak boleh ada keterikatan emosional ke klien juga kayak gitu-gitu. Jadi apa yang kita ambil, apa yang kita baca itu betul-betul netral. Netral. Ya, dan harus disampaikan. Betul. Gitu ya, nggak boleh ditutup-tutupin ya. Oke. Nah kalau bagian spiritualnya tuh mungkin lebih ke arah situ ya. Jadi kayak kita sebagai tarot reader itu, kita pribadi ya, secara spiritual itu juga harus baik gitu. Ya, jadi kita nggak boleh dalam kondisi yang emosional, misalnya kita sendiri nggak nyaman, misalnya itu kurang ya kalau menurut saya. Iya, jadi ketika kita baca tarot tuh kita juga harus dalam kondisi yang baik. Kondisi baik jasmani maupun rohani kan, gitu kan. Jadi ya sama halnya kalau kita lagi melakukan aktivitas, kalau lagi keadaan nggak baik kan nggak enak juga kan, nggak semangat apa segala macam. Begitupun kita menjadi seorang tarot reader ya, Jeng Bella ya. Wah gila, seru banget guys. Ini penasaran gimana caranya Jeng Bella ini melakukan pembacaan lewat tarot reader. Tarot apa namanya? Kartu tarot. Lewat kartu tarot. Tapi setuju nih, kartu tarot ini Jeng Bella ini kan keren-keren ya. Keren-keren ya, gambarnya keren-keren, desainnya keren-keren, itu yang bikin apa ya? Mungkin dia tarik orang ya, keren banget, dan itu kayak ya beda sendiri aja dengan apa istilahnya dunia apa istilahnya sih ya ini spiritual dan segala macam ya. Kayak kalau lewat kartu dan kartunya aja udah keren banget gitu, apalagi kita mainin dan kita baca lewat kartu itu kan seru banget ya. Nah mau tahu kan guys, gimana serunya seorang Jeng Bella membacakan sebuah kartu tarot, tapi kita perlu satu orang volunteer yang mau dibacakan nih oleh Jeng Bella nih. Boleh Jeng ya? Boleh ya? Kira-kira ya? Boleh. Siapa kira-kira? Ini dia nih volunteer kita. Oke, kita langsung aja mempraktekkan seorang Jeng Bella bagaimana caranya membaca tarot, kartu tarot ini ya Jeng Bella, dan kita panggil volunteer kita dulu nih. Ayo. Nah, ini dia volunteer kita yang siap-siap kita bacakan ya. Mbak siapa Mbak? Sinta. Mbak Sinta, oke. Ya, gimana Jeng Bella? Apa yang harus kira-kira yang buruk-buruknya aja? Gitu ya? Yang buruk-buruk, bener. Kalau menurut saya ya, ketika kita mau membuka tarot, itu semakin spesifik pertanyaannya, maka jawabannya pun spesifik. Misalnya kalau ditanya, gimana masa depan saya gitu kan? Masa depan yang mana nih? Kan masa depan luas banget gitu kan. Bisa keuangan, bisa relationship, bisa apa, misalnya kan kayak gitu. Jadi misalkan kalau tanya harus lebih spesifik. Contohnya, Jeng Bella gimana sih ke depannya nasib saya di kantor atau di kerjaan saya yang sekarang, misalnya ke depannya gimana, gajinya naik nggak, gitu, dapat promosi nggak misalnya. Atau dengan pasangan hidup. Ya dengan pasangan boleh, pasangan saya yang sekarang ini setia nggak misalnya. Nah kurang lebih begitu sebenarnya gitu ya. Nah jadi spesifik pertanyaan maka spesifik juga jawabannya. Gitu. Jadi apa namanya, apa yang Mbak siapa tadi? Mbak Sinta ambil ya itu nanti gini. Jadi aku mau nunjukin nih ke teman-teman bahwa yang namanya tarot itu kan nggak ada kliniknya sama sekali ya gitu. Nah nanti ini juga untuk nunjukin bahwa sebenarnya semua orang bisa loh belajar tarot, bisa loh membaca tarot. Nah nanti Mbak Sinta ini akan tanya sendiri gitu ya, akan tanya sendiri, coba ambil sendiri, coba diterjemahkan sendiri nih.
Gitu ya. Oke. Baik. Mbak Sinta ada pertanyaan mau disampaikan atau disimpan dalam Sinta hati? boleh, Mbak Sinta mungkin kan apa yang dirasakan, lambung, kram atau senut-senut gigi atau apa gitu. Oh beda ya? Beda. Oh beda. Percintaan coba. Ini masalah. Percintaannya kenapa? Maksudnya mau dilihat apa? Mau jembela gitu? Dia lihat sendiri. Oh, lihat sendiri? Dia lihat Oh. sendiri. Ya udah Gitu. percintaannya. Oke, Oke. percintaannya gimana? Pengennya atau Yang ditanyain. apa ya? Kira-kira besok bentuk pasanganku dari mulai karakter sama Heeh. visualnya. Oh, ini belum ada ya Belum, pasangannya? Baru akan? baru Lahir? Anak bayi? Bukan? Oh bukan. Baru bubar gitu. Baru bubar. Jadi apa? Lebih ke yang gampang-gampang dulu aja deh, karena nanti dirimu akan baca sendiri dulu kan Mbak gitu. Ini untuk nunjukin ya bahwa tarot itu bisa dibaca oleh siapapun Betul. gitu. Yang simpel-simpel dulu, misalnya yang easy mudah dibaca gitu. Misalnya kayak tadi kan kalau aku ngasih contoh pekerjaan, misalnya gini aja deh yang gampang. Dalam waktu dekat aku bisa dapat pacar lagi nggak? Misalnya gitu ya. Itu contoh. Oke, dalam waktu dekat kita kasih durasi, misalnya berapa? Sampai akhir tahun misalnya. Boleh. Gitu. Oke. Sampai akhir tahun ini aku udah dapat pacar baru belum gitu. Iya. Oke, gitu. Ambil kartu. berapa? Satu aja. Jadi kalau positif yes, negatif no ya Iya. gitu. Oke, dibuka. Oke, Orang gambarnya. Gambarnya ini raja bukan? Ya, ini sebenarnya di Hierophant ya. Jadi itu kayak adat istiadat atau orang bijak ya. Ini bisa dibilang kartunya netral gitu ya. Boleh ambil satu kartu lagi. Akhir tahun ini Mbak Sinta dapat ganti. Harapannya tadi mau dapat orang bijak tuh sebenarnya. Tongkat. 6 tongkat ya. Kan ini gambar kartunya artinya apa Mbak? Orang lagi Ini Oh. dibaca dulu aja. penghargaan, kemenangan, kabar baik. Ya. Wah. Jadi kartu ini ya, kartunya adalah 6 tongkat gitu, yang itu artinya kabar baik gitu ya. Ya, jadi chance-nya dapat nih. Gitu. Wow. Sebelum akhir tahun ya. Chance-nya Sebelum dapat. akhir tahun. Iya, Amin. gitu ya. Amin gitu ya. Kurang lebih segampang itu sebetulnya. Segampang itu ya? Segampang ini sebetulnya baca tarot. Jadi kalau tapi mungkin misalkan kalau pertanyaan tadi ya spesifik sekali, misalnya ciri-cirinya seperti apa, misalnya tarot bisa baca sih gitu. Cuman kalau untuk yang seperti itu memang lebih bagus pakainya pakce. Pakce. Jadi pakce itu nanti memang akan kelihatan nih jodohnya tuh kira-kira seperti apa gitu, relationship-nya seperti apa itu akan muncul. Sampai kapan kira-kira ketemu jodoh itu kelihatan. Lebih, gitu. tapi lebih spesifik tuh ke Lebih. pakce itu. Iya, kalau untuk itu memang lebih bagus pakce. Kalau Iya. kayak gini nih misalkan kayak nanya, gimana sih perasaan mantanku ke aku misalnya gitu ya. Itu tarot, pakce nggak bisa jawab. Oke. Gitu, jadi punya kelebihannya masing-masing, Masing-masing, ya betul. kekurangannya masing-masing Masing-masing, gitu. betul. Ya, ini chance-nya berarti cukup besar nih, karena ini kan kabar baik ya, gitu, kemenangan ya. Oke. Mungkin kira-kira bisa kayak satu lagi kali. Kira-kira jauh apa deket nih orangnya gitu? Bisa nggak sih, Jeng? Kira-kira dari orang jauh apa orang terdekat gitu kan? orang spesifik dulu nih, misalkan orang jauh itu yang kayak gimana? Bukan Orang temen dekat. lah misalnya. Bukan dari kalangan teman. Oh iya. Oke. Apakah Bukan yang sebelumnya dia kenal gitu loh. Yang sebelumnya udah pernah kenal. Oke, berarti tanyanya gini, karena kan ini untuk belajar ya, Iya. gitu ya, untuk belajar. Jadi dibikin pertanyaannya harus tepat. Apakah orang tersebut masih dalam satu circle pertemananku? Oh, Ya, jadi oke. tanya pun Iya. harus bener ya, Bener. gitu supaya kita dapat jawabannya juga enak gitu. Betul. Itu menyangkut dari energi kita ke pas ngambil tarotnya juga. Iya dong, pikiran bawah sadar sebenarnya yang bekerja. Jadi kayak misalkan tanya gini, apakah pasanganku kelak yang datang dalam waktu dekat ini adalah orang yang satu circle atau satu pertemanan dengan aku gitu kan misalnya. Nah tanyanya gitu, Mbak Sinta tanya dulu ke diri sendiri terus ambil kartu. Oke. Jadi ini masih yes and then no ya. Iya. Gitu ya. Oh, 9 cawan, ini kemakmuran, bangga, pencapaian gitu. Ini kartu yang
sangat positif. Jadi kemungkinan iya masih ya dalam satu circle. Si itu kali ya, si Bonge kali ya. Kan kamu sama Bonge kan satu circle kan kalau nggak salah ya. Di Citayam Fashion Week kalau nggak salah nih. Bukan ya? Oh. Bismillah. Oke. Jadi udah terprediksi belum nih kira-kira? Sudah tahu, dia sebenarnya sudah tahu ya. Jadi semudah itu ya sebenarnya. Sebenarnya semudah itu gitu. Ini karena pertanyaannya kan simpel juga, yes or no kan benar. gitu. Nah, sebaiknya juga ketika bertanya kayak Mbak Sinta ini juga dalam kondisi emosi yang stabil. Stabil, gitu. Ya gitu. Yang membaca pun juga harus dalam kondisi yang stabil. Oke. Nah, ada kalanya ketika klien itu lagi galau banget gitu ya, kadang kan sering tuh klien tuh sambil nangis-nangis gitu ya, ngomong aja sulit, itu saya yang ambilin kartu gitu. Karena kalau diambil sendiri pikiran bawah sadar juga kadang lagi nggak stabil, jadi emosionalnya nggak jelas ya. Betul, kartu yang terbuka itu juga berantakan banget, bisa seperti itu gitu. Nah, kalau yes or no question kan memang semudah ini, tapi misalkan untuk yang lebih detail lagi gitu ya, ada kayak tadi ciri-cirinya misalnya atau apa ya, memang lebih bagus pakai pace. Tarot pun sebenarnya juga bisa menjawab gitu, cuman itu memang butuh apa ya, kayak detailnya tuh lebih dipace gitu ya. Di tarot pun maksudnya kalau misalkan mau baca seperti itu memang butuh apa ya, butuh pengalaman juga gitu. Ini kan yang simple yes or no misalnya gitu, jadi lebih gampang ya kayak gitulah kira-kira. Ini kan orang gambarnya kan orang yang di belakangnya banyak cawan gitu ya, banyak cawan, orangnya duduk dengan santai ya, santai, bangga gitu kan, nyaman gitu kan kira-kira. Nah ini kan kayak seorang yang bangga gitu atas apa yang ada di belakang. Betul. Ya kurang lebih kayak gitu loh. Karena semiotika ya gitu. Bahasa benar-benar semiotika rupa itu betul-betul membaca si gambar. Oke. Gitu. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Seru banget. Ternyata guys, Sinta sudah menemukan jodohnya yaitu Bonge karena ada di sekitar circle-nya dia. Jadi selamat ya Sinta sekali lagi ya. Jadi tadi yang dilakukan oleh Sinta juga tadi bukan trik ya, maksudnya pelajaran yang diajarkan oleh Jeng Bella bahwa kita sebenarnya bisa melakukan pembacaan tarot reader ini, kartu tarot atau tarot reader. Jadi tetap emosinya harus diatur, nggak boleh dalam keadaan sedih, marah dan segala macam, jadi benar-benar harus diatur ya. Dan keadaan sehat walafiat. Ya, benar. Gitu, readernya kalau orangnya kan kalau mau baca tarot kan memang kalau dia lagi sedih kita kan nggak mungkin suruh dia tenang dulu kan. Tenang dulu, ya benar. Tapi si pembaca tarot itu harus dalam kondisi yang stabil secara emosional dulu gitu. Karena kan kita mau bacain orang. Kalau kita nggak stabil nanti takutnya apa yang dibaca itu hanya berdasarkan apa yang kita rasakan. Ya, takutnya kan begitu. Keren banget. Thank you, Sinta. Langsung aja di WA calon jodohnya ya. Udah tahu dong pasti? Alhamdulillah sudah. Sudah ya? Wah, Keren. Jeng Bella, tadi kan sudah ada volunteer ya. Bahkan volunteernya ini baca ininya sendiri ya, nasibnya sendiri kan, gitu kan. Nah, menurut pendapat Jeng Bella nih, bagaimana sih seorang klien harus menyikapi hasilnya nih? Apapun hasilnya, bagaimana sih? Ya, hasil bacaannya. Bagaimana sih harus menyikapinya sebenarnya? Kalau kondisinya misalkan kalau sesuatu itu memang yang dibaca baik ya, bagus gitu ya. Iya, sebetulnya bukan untuk terus, gue pasti bagus nih. Enggak, sebenarnya diusahakan juga untuk itu terrealisasi gitu ya. Misalkan ada sesuatu yang buruk atau tidak bagus, iya, sebenarnya tarot itu bukan mau ngomong, kamu pasti begini, enggak. Untuk prepare nih. Kalau tahu misalkan kayak tadi saya bilang, ada seorang yang bulan depan kemungkinan bermasalah nih dengan pasangan, bisa berpisah. Ya tadi kan, kalau sudah tahu begitu berarti dari sekarang harus apa nih? Tadi kan saya bilang sebenarnya ini untuk ngatur strategi hidup kan, bukan untuk diamini sebetulnya. Justru untuk ngatur. Misalkan ada kemungkinan ke arah situ, justru kita harus mulai tata ya? Iya, berarti komunikasi dengan pasangan diperbaiki, kalau dia punya salah diperbaiki, introspeksi diri.
komunikasi dengan pasangan juga sebaiknya diperbaiki. Oke. Ya kayak gitu. Benar. Gitu. Nah itu yang harus disikapi ya oleh para klien ya. Betul. Jadi jangan sampai langsung tiba-tiba down atau apa ya. Jadi nanti malah kita terdemotivasi, malah tidak termotivasi. Seru banget. Jang Bella, terima kasih banyak. Seorang praktisi tarot dan lain-lain sebagainya, banyak banget tadi ya. Beliau sudah sudah profesional di bidangnya dan seorang yang sangat cantik. Jadi saya yakin klien Jang Bella yang ketemu itu pasti langsung terpukau. Yang tadinya sedih jadi seneng gitu ya. Yang tadinya belum ketemu jodoh langsung ketemu jodohnya. Jadi semangat ya Jang Bella, langsung semangat ya. Jadi di balik kesibukan Jang Bella, nah aku juga mau bagi-bagi tips nih Jang Bella. Jang Bella kan sibuk, ya kan? Sibuk banget kan. Mungkin dari profesi sebagai seorang praktisi tarot, terus pace dan lain segala macam, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya. Mungkin hampir bisa dibilang ya sedikit lah untuk waktu merawat kecantikan, walaupun sudah cantik nih secara natural, cantik sekali. Nah kita punya tips. Jadi ini Jang Bella, ini dia nih produk yang apa istilahnya tuh bisa di semua jenis kulit. Waduh, jadi Nox Coffee ini, Nox Skin Espresso, basicnya skincare tapi dari kopi. Oke. Dan ini istilahnya aman buat semua jenis kulit. Jadi Jang Bella bisa menggunakan ini nanti di setiap kesibukan Jang Bella, jangan lupa gunakan Nox Skin Espresso. Ini dari Natasha Group. Jadi produksi dari Natasha Group. Banyak banget variannya. Kita ada mulai dari clay bubble-nya juga ada, kemudian ada facial wash, kita ada serumnya juga punya, kemudian scrubnya juga punya. Banyak lah pokoknya. Nah, jadi teman-teman juga yang punya permasalahan mengenai kulit ya, atau yang ingin mempercantik diri, boleh silakan Jang Bella. Monggo. Atau teman-teman yang suka aroma-aroma kopi, nah ini dia Nox Skin Espresso, bisa kalian dapatkan di online shop juga ya, ada di Shopee ataupun Tokopedia, ada di Nox Official. Jadi kalian bisa lihat di sana dan kalian bisa beli di sana, dan juga kita tersedia di outlet di Nava Green Plus dan juga di Natasha Skincare. Nah, jadi ini unik. Ini baunya kopi banget. Baunya kopi banget, boleh. Dan Oke, itu masih segel ya? Tapi boleh Jang Bella bisa dibuka gitu ya. Ini baunya enak banget loh teman-teman nih, kopi banget nih. Buat kopi banget ya. Jadi ini untuk ini untuk all skin ya. Ya, skin semua types, jenis kulit gitu. Oke. Kebetulan kan kulitnya sensitif nih. Sensitif ya. Iya, sensitif. Ini semoga cocok. Aromanya rileks banget kok. Rileks banget, apalagi kan kopi ya. Semua orang ya rata-rata pada suka kopi. Iya, jadi betul. Nox Skin Espresso ini memang spesifik banget aroma kopi. Aroma kopi. Bikin kita rileks, jadi pengguna juga aduh enak banget lah gitu. Jang Bella nanti selamat mencoba produk Nox Skin Espresso ini, dan terima kasih untuk hari ini. Keren banget ngobrol-ngobrolnya Jang Bella. Kita sudah banyak banget ya tadi ya. Nah, teman-teman cuman di tos aja, jadi kita bukan hanya sekedar ngobrol, kita bukan hanya sekedar sharing, tapi kita juga memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan khususnya di bidang tarot oleh pakarnya langsung Jang Bella. Nah, cuma di tos aja nih yang kita bisa seperti ini. Jadi bukan memberikan informasi yang negatif, tapi kita memberikan informasi yang positif. Betul. Dan akhirnya informasi ini membangun teman-teman untuk bisa bijak istilahnya, lebih bijak lagi untuk menyikapinya. Betul. Baik dari tarot maupun segala macam tentang dunia baca nasib ya, namanya kita pembacaan nasib. Ada sedikit edukasi lah ya di sini buat temen-temen ya gitu. Jadi tarot tuh nggak ada klinik-kliniknya gitu. Nggak ada kliniknya tuh yang perlu dicatat. Nggak ada klinik-kliniknya, ini pure sebuah keilmuan. Betul. Gitu. Semua orang bisa belajar, semua orang bisa untuk menjadi praktisi kalau dia mau dan kalau dia telaten ya. Harus gitu. benar. Nah, teman-teman yang pengen tahu tentang Jang Bella, siapakah seorang Jang Bella, bisa langsung buka websitenya yaitu di jangbella.com atau Instagramnya di Jang Bella juga. Jang Bella. Nah, gampang banget kan? Iya, cari gampang. Instagramnya ada, websitenya ada, jadi mudah banget untuk nemuin Jang Bella di mana-mana, gitu ya. Betul. Anytime, kapanpun Jang Bella siap 24 jam kayaknya ya. Enggak juga. Oh, enggak ya. Itu ada waktu konsultasi. Ada waktunya. Waktunya dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya pagi dari jam 9 sampai sekitar jam 5 jam 6 sore.
Oke, office hour tuh berarti ya. Ya, office hour. Office hour. Jam 9 sampai jam 5 sore. Bisa DM langsung atau ada nomor telepon di bio-nya ya? Ada. Di Instagram ya, di Instagram ada nomor telepon. Di search di Google juga bisa sih. Di search di Google juga bisa. Nah, kalian kalau misalnya search Jeng Bella itu banyak banget artikel di Google tentang Jeng Bella. Wah, keren. Jeng Bella, thank you. Terima kasih, seru ya hari ini ya, seru banget ya. Jadi kita ketemu lagi guys di segmen berikutnya hanya di TOS, teman obrolan santai.